Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan menyelesaikan tugas 4. Di mana di tugas 4 ini sama seperti tugas-tugas sebelumnya akan ada beberapa fungsi yang harus kalian gunakan di Excel-nya. Di mana kalian harus mempersiapkan beberapa tabel. Yang pertama adalah di tabel data ini, di sheet tabel data, kalian tambahkan tabel data jabatan dan gaji pokok. Ada NIK, jabatan, dan gaji pokok. Totalnya seperti ini. Kemudian ada tabel data masuknya seperti ini. Kemudian di tabel isiannya tampilannya akan seperti ini. Net yang untuk PT Akuntansi dan Keuangan Lembaga kalian letakkan di C2. Kemudian rekapitulasi gaji pokok kalian letakkan di C5. Di mana nanti di C2 ini kalian blok kemudian lakukan merge cell seperti ini. Untuk logo kalian boleh ambil dari logo yang sudah di-share di grup WA. Kemudian tabel-tabel berikutnya di bawahnya ikutin sesuai dengan petunjuk seperti ini. Ada nomor, nama, NIK, status, jumlah anak, jabatan, gaji pokok, tunjangan, tunjangan istri, transport, total gaji, dan tahun masuk. Oke, selanjutnya kita akan lihat ketentuannya. Ketentuannya ada di sini. Ketik tabelnya seperti tadi. Kemudian sekarang ketentuannya. Isi kolom kosong dalam tabel laporan ketentuan sebagai berikut. Status diisi dengan ketentuan jika karakter pertama NIK sama dengan M, maka status diisi dengan menikah. Selain itu diisi dengan lajang. Oke, seperti ini di sini. Oke. Jika karakter pertama NIK berarti kita gunakan fungsi left dari C8 sebanyak 1 digit itu sama dengan ini harus ada if-nya dulu. If dalam kurung left sama dengan M, maka menikah. Layarnya harus saya besarkan aja dulu. Katanya nggak nyaman untuk display settingnya saya ubah dulu, saya kecilkan aja. Kok malah nggak enak. Kok jadi aneh ya. Biarin aja deh. Oke, menikah. Kemudian kalau tidak, maka dia tidak pilihannya tadi. Menikah lajang. Selain itu lajang. Oke. Kita kopikan ke bawah. Oke, kalau dia M, menikah lajang, menikah lajang. Oke. Kemudian jabatan. Kita cek di jabatan. Jabatan itu jabatan dan gaji pokok diisi dengan membaca data dari tabel bantu jabatan dan gaji pokok. Oke, dengan 3 karakter.
dari kanan. Oke, 3 karakter. 80M, kita lihat 80M dan sebagainya. Berarti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP dalam kurung right ini sebanyak 3 digit. Kemudian tabel ringnya ini kita blok. Nah, kenapa begitu saya blok seperti ini, dia otomatis keluar jabatan karena kebetulan ring A3 sampai C12 itu sudah saya beri nama jabatan. Urutan keberapa? Urutan kedua. Oke. Tinggal kita kopikan ke bawah. Oke, kita besarkan. Kemudian gaji pokok. Gaji pokok sama sih sebenarnya. Saya sebenarnya kalau pengen cepat, ini dikopikan aja. Copy, ingat copy ring ya, bukan copy cell. Copy isi ya. Ketika saya aktif di sini, saya kopikan. Saya copy, bukan pada saat di sini. Di sini copy, bukan. Tapi pada saat di sini, di ringnya ini. Di ring formulanya. Saya copy, kemudian saya letakkan di gaji pokok. Kan kosong di sini, baru saya paste di sini. Nah, tulisannya seperti ini kan, saya tinggal ganti angka 2 jadi angka 3. Oke, sudah jadi. Oke, tinggal kita atur titik koma, gunakan klik aja ini titik koma. Tunjangan anak, sekarang kita lihat di tunjangan anak. Tunjangan anak diisi dengan ketentuan jika jumlah anak lebih dari 2, maka tunjangan anaknya 2 kali 15%. Selain itu tunjangan anak, jumlah anak kali 15%. Sekarang kita tentukan fungsinya dulu, fungsi if-nya dulu. Sama dengan if dalam kurung, ini kalau lebih besar daripada 2, maka isinya 2. Selain itu, maka isinya ini. Oke ya, kita cek hasilnya. Oke, kalau dia lebih besar, kalau 3 dia akan dikasih 2. Beneran 2, 1, 1, 1. Kalau 2 ya dia ada dapat 2. Oke, itu rumus anak yang dapat tunjangan sudah benar, tinggal kita angka pengalinya. Angka pengalinya 15% dari gaji pokok. Berarti kita tambahkan di belakangnya sini kali 15% kali gaji pokok. Oke, kita copy ke bawah. Oke, kemudian tunjangan istri, kita cek tunjangan istri. Status tunjangan istri, kalau menikah maka tunjangannya 20% kali gaji pokok, selain itu tidak mendapatkan. Berarti ini ketentuannya sebenarnya bisa menggunakan fungsi if ini, tapi tidak keluar menikah atau lajang. Kita bisa menggunakan ini, atau kita juga bisa menggunakan, ya langkah pertama sih sebenarnya gini, saya gunakan yang ini dulu ya. Yang ini saya kopikan aja dulu selnya, saya letakkan di sini. Ini kalau saya keluarkan kan munculnya seperti ini, menikah, padahal kita pinginnya bukan menikah, maka informasi tentang menikah ini kita kalikan jadi 20% kan, kalau yang ini kita ganti 20%, selain itu 0. Oke, itu kan dapat 20%. Kita kopikan. Atau kalau kita bisa aja menggunakan fungsi if dari status. Sama aja sih sebenarnya. Oke, kalau setelah itu kali, ini kita kalikan dengan gaji pokok. Kenapa saya biasanya kalau menggunakan rumus-rumus seperti ini, saya tidak langsung mengalihkan, tapi saya cek dulu benar nggak rumus if-nya, rumus decision-nya. Itu kita cek dulu. Kalau benar baru dikalikan. Karena kalau sudah dikalikan kadang kita bingung, benar nggak? Nah, kalau sebelumnya kita kan bisa lihat, kalau dia menikah atau lajang, dia dapat 2%, atau itu lebih gampang kita bacanya dibandingkan langsung dikalikan. Oke, kemudian kita lanjut di transport. Transport itu 15% kali gaji pokok.
Oke, tinggal sama dengan ini dikali 15%. Oke. Ya, kita tinggal kopikan ke bawah. Oke, kita bisa kecilkan kalau biar tampilannya menarik. Kemudian di total gaji itu gaji pokok ditambah tunjangan istri, tambah transport. Berarti ini sama dengan ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Sorry. Sama dengan ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Oke, kita kopikan ke bawah. Oke, kemudian tahun masuk ini gimana nih? Tahun masuk diisi dengan membaca data dari tabel bantu dengan kunci pembacaan data 3 karakter dari kiri nick. Gunakan fungsi lookup dan left. Kita lihat tabel bantunya tahun masuk di data ini M80 S85. Oke, seperti ini berarti kita akan menggunakan fungsi lookup. Di sini kita menggunakan fungsi lookup sama dengan lookup dalam kurung left kode itu ini C8 sebanyak 3. Kita tutup dulu leftnya, kemudian ringnya kita lihat di tabel datanya mulai F2 sampai K3. Oke, kenapa dia langsung muncul tahun? Karena kita sudah kasih nama sebanyak urutan kedua. Oke, kalau sudah tinggal kita kopikan. Oke, kemudian ini ada total nggak? Oke, kita total itu berarti untuk yang angka kita gunakan yang di pojok atas ada auto sum, tinggal klik gitu aja, enter. Ini kalau seperti ini Anda pagar gini, ini berarti kurang lebar. Oke, kita tinggal kopikan aja ke kanan. Sorry, kok mesti. Oke, saya kira itu dulu di sesi ini bagaimana menyelesaikan penugasan di tugas 4. Kebetulan untuk saat ini saya baru menyampaikannya lewat ketika menggunakan PC. Sebenarnya untuk menggunakan handphone fungsinya bersama. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.